got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksanul Fadil Hanafi Pulungan. Nama saya Rini Sofia Patauti. Di sini kami ingin menjelaskan tentang Haji Agus Salim Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Selamat menyaksikan. Peranan tokoh Haji Agus Salim dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Agus Salim lahir di Kota Gadang, Sumatera Barat pada tanggal 8 Oktober 1884 dengan nama Masyudul Haq, yang berarti pembela kebenaran. Sewaktu kecil, Agus Salim mengenyam pendidikan di ILC dan lanjut ke HBS di Batavia, di mana ia lulus pada tahun 1903 dengan nilai tertinggi di seluruh Hindia Belanda. Awal perjuangan pada tahun 1915, Agus Salim bergabung dengan Hos Cokroaminoto dan Abdul Muiz dalam organisasi Syarikat Islam. Ia bahkan menjadi pemimpin terkemuka organisasi ini dan dianggap sebagai tangan kanan pemimpinnya, Hos Cokroaminoto. Setelah Syarikat Islam pecah, Agus Salim mendirikan Partai Syarikat Islam bersama Cokroaminoto yang kemudian menjadi PSSI. Ketika Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942, ia diminta untuk menyusun kamus militer untuk digunakan oleh pembela tanah air atau PETA. Pada Maret 1945, Agus Salim ditunjuk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ia juga menjadi anggota Panitia 9 yang bertugas untuk menyusun dasar negara. Karir politik Agus Salim terus berkembang, di mana ia sempat dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung sampai Maret 1946. Pada masa Kabinet Syahrir, Agus Salim dijadikan Wakil Menteri Luar Negeri yang memiliki misi diplomatik Indonesia di luar negeri. Ia memimpin delegasi Indonesia dalam konferensi hubungan Asia di New Delhi, India, sejak Maret hingga April 1947. Setelah itu, Agus Salim memegang jabatan sebagai Menteri Luar Negeri untuk beberapa kabinet di Indonesia. Sebagai berikut: Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Amir Syarifuddin I, tanggal 3 Juli 1997 hingga 11 November 1947. Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Amir Syarifuddin II, 11 November 1947 hingga 29 Januari 1948. Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta I, Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta II. Setelah itu, Agus Salim ditunjuk untuk menasihati para pemimpin Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara yang bertanggung jawab atas Pusat Tenaga Rakyat. Pada Maret 1945, Agus Salim ditunjuk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ia juga menjadi anggota Panitia 9 yang bertugas untuk menyusun dasar negara. Karir politik Agus Salim terus berkembang, di mana ia sempat dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA sampai Maret 1946. Pada masa Kabinet Syahrir, Agus Salim dijadikan Wakil Menteri Luar Negeri yang memiliki misi diplomatik Indonesia luar negeri dalam memimpin deklarasi Indonesia dalam konferensi hubungan Asia di New Delhi, India sejak Maret hingga April 1947. Setelah itu, Agus Salim memegang jabatan sebagai Menteri Luar Negeri untuk beberapa kabinet di Indonesia sebagai berikut: Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Amir Syarifuddin I, 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947. Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Amir Syarifuddin II, 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta I, 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta II, 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. Selama menjadi Menteri Luar Negeri, Agus Salim pernah menghadiri sidang dengan Dewan Keamanan PBB di New York dan menjadi salah satu tokoh yang terlibat dalam proses perjanjian Renville.
Diasingkan ketika Belanda melancarkan agresi militer II pada Desember 1948, Agus Salim masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta I. Ia pun menjadi salah satu pemimpin yang disingkat bersama yang diasingkan bersama Sahrir dan Soekarno ke Brastagi, Sumatera Utara. Sekembalinya dari pengasingan, Agus Salim kembali bertugas menjadi Menteri Luar Negeri untuk Kabinet Hatta II. Tugas diplomatik terakhir yang dijalankan adalah sebagai deklarasi Indonesia dalam konferensi Meja Bundar atau KBM di Den Haag, Belanda pada akhir 1949. Akhir hayat wafat setelah tidak lagi bertugas di pemerintahan, Agus Salim mengundurkan diri dari dunia politik pada 1953 dan kembali menulis pada 1953. Ia menulis buku berjudul Bagaimana Takdir, Tawakal, dan Tauhid Harus Dipahamkan, yang kemudian diubah menjadi keterangan filsafat tentang tauhid, Tauhid, Takdir, dan Takwal. Pada 4 November 1954, Agus Salim meninggal dunia di Jakarta. Sekian dari penjelasan kami, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.